itulah tema kita pagi hari ini. Jadi juga buat anak muda seluruh Indonesia selama masih bisa berkarya, jangan lupa untuk menabung. Iya. Ya, jangan sudah tua baru menabung. Betul ya, itu Sudah penting tua, sekali. menabung itu terlambat. Kami mengucapkan Terima kasih. Sudah kembali hadir bersama kami di Pagi-Pagi Ambiar. Kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama yang kita juga berharap buat sobat Ambiar di luar sana bisa mengambil pelajaran penting. Karena kita juga tahu kemarin ini dia punya permasalahan kehidupan di mana bertubi-tubi sekali permasalahan yang harus ia hadapi. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan seorang sinetron di segmen pertama kita kali ini. Ini dia Aji Yusman. GBL, geger banget loh. Pemain sinetron tahun 2000-an, Aji Yusman, beberapa waktu belakangan ini terus menjadi sorotan para pengguna media sosial. Pemeran dalam sinetron ini rasanya ini diketahui mengalami masalah finansial. Kami ucapkan selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Iya, kami berbat mengucapkan terima kasih. Banyak Aji Sudah Yusman. menyempatkan waktunya ya Mas Aji. Tapi Aji Yusman yang pertama pasti kita di sini ikut turut berduka cita atas apa yang menimpa kamu dan juga keluarga. Kita tahu bahwa kemarin sang istri harus keguguran, bayi yang dikandungnya dan sempat mengalami kesulitan juga sampai beberapa hari harus berada di dalam rahim sang istri ya. Tapi kita juga mau kasih lihat buat sobat Ambiar bahwa ternyata bukan kejadian tersebut saja yang dialami oleh Aji Yusman dan juga sang istri, ada kejadian yang bertubi-tubi, permasalahan yang harus dihadapi. Ini dia. Kemarin kamu sempat viral karena sang istri keguguran, kemudian janin di dalam kandungan tidak bisa dikeluarkan karena tidak ada biaya. Itu kemudian akhirnya menjadi viral dan ada donasi juga yang kamu buka di media sosial ya. Tapi nanti kita akan bahas hal itu. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah ketika kita juga sekarang tahu bahwa ternyata salah satu anak kamu harus putus sekolah. Sebenarnya keadaan finansial atau keuangan kamu dan keluarga itu seperti apa sih kalau boleh diceritakan? Kalau misalkan kita boleh menginformasikan, putus sekolah tapi bukan berarti tidak ada penanganan apapun sih. Memang informasi yang berkembang di sana terkadang di luar kemampuan kita untuk menghandle kan. Ya. Sesekali memang alhamdulillah kita mempunyai kemampuan untuk memanggil guru datang ke rumah untuk private. Homeschooling. Homeschooling. Okay. Bukan berarti terputus semuanya. Betul ya. Homeschooling malah justru lebih mahal loh Mas. Kebetulan gurunya kenal Kak. Oh, gurunya kenal. Gitu. Jadi gurunya ngerti dan sebagainya, dan memang kami upayakan untuk lebih bisa untuk ngaji dulu dan sholat. Iya. Itu yang terpenting dibanding masalah pelajaran itu akan menyusul. Jadi kita upayakan nih yang maksimal di titik mana dulu. Oke, sholat sama ngaji dulu deh. Iya. Sisanya mengikuti insya Allah bismillah. Oke, anak ada 3 kan sekarang? 3. Yang sekolah anak nomor berapa? 1. Nomor 1, usia berapa? Jalan masuk ke 9 tahun. 9 tahun. Keputusannya untuk homeschooling dibandingkan dengan sekolah umum gitu ya. Apa yang membuat kamu dan istri membuat keputusan oke, homeschooling aja dibandingkan sekolah umum? Sekolah negeri misalnya. Oke. Karena memang Masya Allah kejadian kemarin itu kita harus pun berpindah-pindah tempat dari satu kontrakan lain ke kontrakan yang lain. Jadi kalau misalkan kita pindah, diurus juga pindah sekolahnya, terus pindah lagi, diurus pindah lagi, makanya kita ngambil tarik kesimpulan di situ gimana kalau kita konteks salah satu guru di sekolah yang lama, yang rumahnya terdekat dengan kontrakan kami, terus kita panggil ke rumah. Itu alasannya ya? Karena pindah-pindah kontrakan, karena keadaan keuangan harus pindah-pindah kontrakan sampai akhirnya sulit untuk di sekolah negeri karena harus pindah-pindah juga akhirnya homeschooling. Untuk biaya homeschoolingnya sendiri, apakah kamu mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan untuk homeschooling atau memang gurunya juga sukarela untuk bisa mengajar? Alhamdulillah gurunya ini terkadang menerima apa yang kita berikan, terkadang udah Kak disimpan dulu aja. Oh gitu, membantu lah gitu Membantu. ya Mas ya. Untuk Karena tahu kondisi Mas yang sebenarnya. Alhamdulillah. Oke, keadaan finansialnya, keadaan keuangan Aji Yusman sekarang ini seperti apa sih kalau boleh diceritain? Sekarang, di titik sekarang, alhamdulillah. Oke. Sudah mulai membaik itu maksudnya Mas. Allah misalkan jumlahnya nggak cukup, Allah cukupkan. Ya, Dibukakan alhamdulillah semuanya, rezeki ada aja. Ada aja gitu. Alhamdulillah. Itu Nah, sekarang kita lagi upayakan gimana biar semuanya sektor yang berantakan kemarin kita kembalikan ke tempatnya masing-masing. Karena kita tahu juga bahwa berkembang berita di luar sana dari 2010 kejadian bertubi-tubi, dari orang tua kamu sakit secara bergantian, kemudian juga anak kamu sakit, kemudian juga yang kemarin harus meninggal dunia dalam kandungan dan sulit untuk dikeluarkan karena tidak ada biaya. Itu yang membuat sampai akhirnya kamu juga harus menjual aset segala macamnya sampai akhirnya sekarang harus pindah-pindah kontrakan. Tapi dari masalah keuangan atau finansial pasti sebagai seorang kepala keluarga melakukan ikhtiar pastinya. Yang dilakukan seorang Aji Yusman sekarang bekerjanya seperti apa ya?
kita benar-benar habis tuh di titik yang kemarin itu sebenarnya. Bukan dikarenakan kejadian kemarin kita langsung habis. Ketika pandemi ini masuk, memang semua Seluruh dunia ya Mas ya. itu merasakan impact-nya. Memang Masya Allah, apalagi bisnisku kan berjalan dalam ranah internasional. Bisnis apa? Perizinan kapal pesiar asing masuk ke perairan Indonesia. Oke. Gitu. It's big business gitu. Tapi memang kita nggak bisa ngelawan ketentuan dan qadarullah dari Allah. Kita nggak bisa, kita terima akhirnya. Untuk daily sebenarnya kemarin alhamdulillah aman. Tapi ketika ada tambahan penanganan, semisal check up, semisal obat untuk check up, goyang kita. Karena memang kemampuan kita kemarin itu sangat terbatas sekali. Nggak bisa bergerak dalam arti daily is okay. Tapi kalau ada masukan tambahan, apapun itu Sesuatu terjadi. kita pasti goyang. Oke, baik. Berarti biaya dari hari ke hari itu masih bisa teratasi, tapi jika hal besar terjadi itu yang tidak bisa diantisipasi. Ya. Sekarang apa yang dilakukan Aji Usman? Main sinetron udah enggak, tapi apa sekarang? Sekarang di Ada titik ini bisnis yang lain Mas? kita lagi coba mengevaluasi karena kan memang seperti ya kakak tahu ya, kalau kita ngebangunkan bisnis yang memang sudah lama tertinggal beberapa tahun terakhir itu kan pasti ada cost yang harus kita butuh waktu juga untuk mengevaluasi semua. Jadi ya mohon doanya untuk kakak-kakak di sini dan masyarakat di luar sana. Insya Allah kita sama-sama bisa kembali ke tracknya masing-masing. Di bisnis bidang yang sama? Bidang yang sama. Oke. Ini ngomongin soal anak, tapi dia sempat protes gak sih? Kenapa sih aku harus homeschooling? Kenapa harus sekolah di rumah? Kenapa nggak ketemu sama teman-temanku yang dulu, yang lain? Memang Masya Allah anak ini pintar. Dia kadang, aku kenapa nggak kembali lagi ke sekolah? Aku bilang, sabar ya, ini papa lagi upayakan maksimal dan sebagainya biar kamu bisa kumpul lagi sama teman-teman. Tapi alhamdulillah ngerti. Cara Mas memberikan pengertian ke anak kayak gimana? Kayak tadi itu barusan. Sabar ya, nanti kamu pasti ketemu lagi teman-teman kamu. Doain papa, bismillah. Yang namanya badai pasti berlalu, nggak mungkin dari awal sampai akhir badai. Betul. Habislah gelap, terbitlah Yeah, terang. it's a part of life ya. Ya, Betul, proses kehidupan ya. ya. Pastinya kita juga kaget mendengar kondisi kamu. Kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu kamu stripping sinetron. Ya. 2-3 tahun kurang lebih ya. Terakhir kita ngambil project di 2017. 2017 itu stripping kan ya? Stripping. Setelah itu tidak ada pekerjaan yang berhubungan dengan dunia hiburan. Enggak, karena aku resign Kak. Apa alasannya? Di sana lebih menyajikan. Di bidang Ketika bisnis yang itu baru. ya Mas ya. Ketika itu. Jadi kasarnya selling untuk one trip itu 12 sampai 14 hari itu hasilnya bisa mengcover stripping 2 bulan. Secara penghasilan di bidang yang baru ini menghasilkan, tapi pandemi menghantam lini bisnis ini ya. Sehingga akhirnya kesulitan juga untuk bisa mengatasi masalah keuangan atau juga finansial. Tapi ini kalau ngomongin soal anak, pastinya orang tua sudah mempersiapkan dari investasi pendidikan, termasuk juga asuransinya. Kalau kamu sendiri, apakah sebelumnya sudah mempersiapkan dari mulai asuransi, termasuk juga investasi pendidikan untuk anak? Kalau masalah asuransi untuk kesehatan memang aku sangat menghindari, itu satu. Kalau untuk pendidikan anak itu kelemahan aku, Kak. Aku nggak pernah terpikir bahwa situasi ini akan terjadi di hidupku yang sekarang. Karena memang di luar kalkulasiku secara pribadi. Oke, kenapa kamu menghindari asuransi? Ini aku bicara atas dasar kemampuanku berpikir dan dari kacamata aku pribadi, yang dimana pastinya punya pengalaman yang nggak enak, satu. Makanya aku nggak percaya lagi. Kedua, kenapa hal yang kemarin itu terjadi? Mungkin aku salah berserah dalam hidupku yang sekarang ini. Mungkin lebih apa? salah menyerah, berserah. Maksudnya salah berserah itu seperti apa ya? Kemarin itu aku menomorduakan Tuhan dalam hidupku. Oke, gue bisa di titik sekarang ini karena kemampuan gue, karena kapasitas daya pikir gue. Bersandar atas kemampuan Iya. sendiri lah. Oke, sampai kapan akhirnya kamu menemukan bahwa sebenarnya apa yang kita capai ini bukan hanya karena diri sendiri, tapi ada Tuhan yang sudah mengatur semua? Iya, pasti itu. Pada saat kemarin Allah mengizinkan kami sekeluarga melihat kebesaran Allah melalui proses demi proses, yang dimana jenazah anak kami memang Allah keluarkan itu atas dasar kebesaran Allah. Tidak ada bantuan medis, tidak ada bantuan dalam arti manusia yang membantu tenaga medis, tapi benar-benar pure itu dikeluarkan sama Allah dengan caranya Allah. Situ benar-benar ngebuat aku ini kemarin salah menuhankan.
lebih menuhankan makhluk dibanding Allah itu Ya, sendiri. makanya kan setiap kita beraktivitas itu selalu, ya Allah kasih aku kemampuan untuk menyelesaikan kegiatan ini. Apapun itu bentuknya, karena tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab itu dengan baik. Betul, Kak. Haji Yusman, ketika akhirnya pemberitaan kamu menjadi viral di media sosial, bertubi-tubi, sampai akhirnya banyak yang juga mengundang kamu, termasuk beberapa podcast, kita mau kasih lihat. Ini ada artikel di mana banyak juga yang menanggapi, memberikan respon ketika kamu masuk dari satu podcast ke podcast lainnya. Ya, Haji Yusman malah jual kisah sedih ke berbagai podcast. Warganet mengatakan BPJS-nya diurus. Tanggapan kamu gimana? Yang pertama tentang dianggap menjual kisah dari ke berbagai podcast. Kalau misalkan penilaian masyarakat menilai aku menjual kisah sedihku, tapi di situ walaupun sebenarnya terlepas itu benar atau enggak, tapi di situ bisa membuat kami sekeluarga dalam keadaan tidur kenyang, nyaman, tidak memikirkan hari esok karena kita masih mempunyai saving, aku akan lakukan. Ya, tidak masalah pastinya ya. It's no problem. Pasti siapapun itu akan melakukan yang terbaik, apalagi kepala keluarga, dia punya istri, dia punya anak-anak, apapun harus dilakukan. Ketika ada statement BPJS-nya diurus, tanggapan kamu? Kalau aku pribadi, aku sampai nanti akhir hidupku, aku memang tidak mau menggunakan fasilitas insurance ataupun kartu kesehatan satu. Tapi bila mana di kemudian hari istriku ternyata lebih nyaman untuk menggunakan fasilitas-fasilitas itu, anakku lebih nyaman, aku akan buatkan. Tapi ketika akhirnya kamu sekarang melihat ya bahwa semua orang memang begitu fokus dengan kehidupan kamu dan juga keluarga, perubahan yang kamu rasakan itu seperti apa sekarang? Setelah orang mengenal, melihat cerita kamu. Aku menilai itu dari beberapa komen yang masuk di postingan Instagram dan sebagainya, yang dimana alhamdulillah banyak yang mendoakan, banyak yang support dibanding yang sebaliknya, Kak. Iya. Yang kontra. Pro dan kontra wajar ya Mas ya. Insya Allah. Itu sih. Oke. Ini juga pastinya jadi pelajaran untuk teman-teman selebriti lainnya ya. Bahwa kita juga tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bukan hanya selebriti, apapun itu pekerjaannya, kedepannya tidak ada yang pasti. Kita mau kasih lihat juga ini komentar dari netizen tentang Haji Yusman. Artis zaman sekarang aneh, gak malu sama kakek nenek yang jualan kerupuk atau pedagang kecil tanpa ngeluh sana sini. Kayaknya musim sekarang cari simpati lewat media sosial. Yang cowok ada sakit kah? Masih muda, seger buger loh. Cari kerja apa aja yang penting halal kan. Bisa masih banyak orang yang lebih di bawah mereka tapi tetap bisa survive loh. Emang gak kasihan ya sama anaknya harus putus sekolah? Gak takut dibully sama teman-temannya tuh? Bukannya sekarang sekolah dasar itu gratis ya? Kok masih alasan gak ada biaya sih? Ya. Apa yang kamu rasakan membaca komentar itu? Masing-masing orang pasti mempunyai hak dan pendapat masing-masing. Tapi sejujurnya pastikan saya punya alasan tersendiri kenapa sampai tidak bisa melakukan perihal permasalahan yang di komentar tadi, yang dimana kalau seandainya pada saat itu ada yang bisa kami lakukan selain membuka donasi, pasti kami lakukan. Dan percayalah, itu sudah kami lakukan. Ternyata karena itu the golden goal. Jalan terakhir ya? Nggak ada lagi, di mana istri itu sudah sampai di perbatasan antara mati dan hidup. Iya. Kalau misalkan kita harus cari kerja lagi, buru mati. Iya. Keburu berpulang. Yang tercepat pada saat itu ya open donasi. Dan open donasi itu bertahap, yang dimana tadinya kita menawarkan mau nggak bantu kami. Yang dimana posisinya sama-sama kenal teman, relasi dan sebagainya. Ternyata jalannya lamban. Loncat lagi ke next berikutnya, yang dimana aku nggak kenal dia tapi dia kenal aku. Ternyata jalannya masih lamban, lantas istri bilang masih ada satu peluang yang di waktu sempit ini yang kamu bisa lakukan, di mana kamu berani membunuh gengsimu, kamu berani membunuh rasa malumu, kamu berani membunuh siapa kamu. Lantas aku nanya, apa itu? Kamu open general. Nggak berpikir panjang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Haji Yusman, kamu bilang bahwa ini adalah jalan terakhir yang bisa kamu lakukan ya. Sebelumnya apa saja yang sudah kamu lakukan? Kamu bilang bahwa meminta tolong kepada relasi sudah, kepada yang tidak kenal pun sudah. Kalau berbicara mengenai aset, kamu kan syuting stripping, bahwa banyak juga yang dihasilkan dari situ. Aset-aset itu pada akhirnya apa yang kamu lakukan dengan aset-aset tersebut? Aku jawab yang pertama dulu berarti ya. Memang aset itu nggak langsung habis. Yang dimana seperti kakak mungkin pernah baca dan melihat dan sebagainya, yang dimana rentetan penyakit-penyakit ini memang harganya Masya Allah semua.
stroke, kanker dan Ayah kamu ya, sama Aha. ibu ya? Itu yang memang meluluh lantakan saving kita gitu. Yang dimana satu demi satu Iya, terpaksa itu pernah kita harus aku alami, lepas. Mas, iya. Masya Allah, sabar ya. Jadi tabungan kamu tergerus karena kondisi kesehatan orang tua? Sebenarnya lebih banyak tabungan mami sih, almarhumah dibanding tabunganku, gitu kan? Karena yang dimana memang mami lebih dulu hidup dibanding aku kan, itu pun terkuras. Sebenarnya aku nggak mau buka semuanya karena khawatir ketika nanti ku berpulang pahalanya habis di sini, dibuka-buka terus sebenarnya. Cuman kalau misalkan itu membawa kebaikan, ada afirmasi positif dari kejujuran aku Bismillah, insya Allah nggak menghilangkan pahalanya. Oke, baik, tabungan terkuras, kemudian aset misalnya rumah dan juga kendaraan, Habis. rumah dijual. Rumah dijual, 2 rumah dijual, 4 mobil dijual, tapi nggak langsung straight semuanya. Pelan-pelan ya? Pelan-pelan. Pelan-pelan 2 rumah dijual, 4 mobil dijual. Ya. Kita mau kasih lihat juga satu artikel yang satu ini. Ketika dulu memiliki aset, bahkan juga sempat tinggal di apartemen, tapi inilah yang terjadi sekarang. Dulu bisa sewa apartemen, kini Aji Yusman rela tinggal di kontrakan tak berkasur. Sesuai dengan finansial kita. Seperti itu banget. Enggak kan? Gitu tadi. Kasur nggak maksudnya tanpa pakai Kak, kasur masa sih? sebelum pandemi itu kan apartemen kita sewa itu full furnished. Jadi nggak usah beli apa-apa dulu karena dengan mindset kita pada saat itu kita nanti aja kita tabung sekalian beli rumah. Jadi pada saat pindahan kita nggak terlalu banyak bawa barang. Iya. Itu sebenarnya. Jadi ketika kita diizinkan situasi dan kondisi ini sama Allah, ya memang nggak ada kasur karena kemarin nggak sempat beli di saat mampu. Itu sih. Jadi sekarang kontrakannya tanpa kasur? Ada alas-alas ini sih, alas baby dan sebagainya. Bukan kenapa? Maksudnya nggak pakai kasur kontrakannya kenapa? Bukannya setiap kontrakan kan biasanya Enggak, ini mungkin kontrakan Kontrakan tanpa- kosongan yang tidak ada barang. kosongan. Oh, Iya. oke. Iya. Nggak unfurnished. Unfurnished. Jadi anak-anak tidur di Ada yang perleng bayi dan sebagainya ya. Tatakan bayi itulah apa namanya ya? Kayak karpet bayi gitu, Kak. dengan kehidupan kamu benar-benar luar biasa ya. Yang asalnya berada di atas sekarang berada di bawah dan kamu punya 3 anak, ada istri juga, tinggal di kontrakan tanpa kasur. Apa dalam pikiran kamu sekarang? Sedih pasti ya sebagai seorang ayah ya. Tapi kejadian ini memang nggak pernah aku alami ketika aku masih kecil, Kak. Yang bikin ku terpukul adalah kenapa anak kami yang sekarang mengalami kejadian sulit seperti ini. Mungkin kalau aku di posisi dia pada saat ini pun aku nggak kuat. Karena aku nggak pernah merasakan itu waktu kecil. Gitu. Makanya aku pelan-pelan suka bicara sama anak-anak. Kalian yang kuat, kalian lebih kuat dari papa. Papa ini nggak kuat, papa pura-pura kuat. Dan papa harus kuat. Memang secara kita lihat apa sih mungkin nggak ngerti, tapi kalau batin yang berbicara insya Allah akan nyampe. Dan anak kami alhamdulillah insya Allah ikhlas. Tapi bukan berarti aku sebagai seorang ayah nggak melakukan maksimal ya. I do my best. Apapun itu, selagi tidak merugikan orang, selagi itu tidak melanggar hukum yang ada di Republik Indonesia ini, apapun akan aku lakukan ke depannya. Ya, jadi ketika kita berada di posisi enak ketika masih kecil, kemudian Allah kasih cobaan seperti sekarang ini, pasti adaptasinya luar biasa ya. Baik, buat Sobat Ambiar, kita tahu sekarang kondisinya bahwa Aji Yusman tinggal di rumah kontrakan tanpa tempat tidur. Ya. Tapi bahwa kabar juga menyebutkan bahwa seorang selebriti, Tia Aristia, membantu Alhamdulillah. Aji Yusman dan juga keluarga. Kita mau katakan yang sekarang. Ya, sekarang. Kamu memang kenal dekat dengan Tia Aristia? Dulu memang sempat hangout bareng sih, Kak. Hangout banget. Beberapa judul juga pernah bareng, zaman-zaman FTV dan sebagainya. Terus gimana ceritanya Tia Aristia bisa membantu kamu? Apakah kamu yang, meminta bantuan terlebih dahulu atau Tia yang menghampiri kamu terlebih dahulu? Di titik yang kemarin itu memang aku nggak bisa berpikir jernih ya, karena injury time sekali. Aku nggak ada ngontek sama sekali. Mungkin itulah bantuan yang Allah kirim melalui hamba-hambanya dan sebagainya. Jadi kamu yang kontak dia? Enggak, aku nggak ngontek. Tia yang hubungi kamu terlebih dahulu. Apa yang dia bilang? Bro, serius seperti ini lu sekarang. Gimana? Apa yang kurang? Apa yang bisa kami lakukan untuk membackup keadaanmu sekarang? Wow. Gitu. Berarti sekarang udah nggak ada kendaraan sama sekali ya Mas? Motor atau? Nggak ada, Kak.
Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama Pergi syuting ke sini naik apa? taksi online. Taksi online. Kalau misalkan ada satu motor gitu, apa yang Mas akan lakukan? Tadi juga dapat informasi pada saat briefing. Sebenarnya aku pernah kemarin di sela-sela kekosongan karena badan ini aku nggak bisa diam orangnya. Kak. Aku nggak bisa diam orangnya. Oh iya, iya. Kalau misalkan ada mobil nganggur, aku pasti jalani dalam arti sempat taksi online kemarin. Oh sempat taksi online? Taksi online. Berapa lama jadi driver taksi online? Itu di zaman pada saat taksi online itu belum verifikasi wajah ya. Jadi pakai ID papa pada saat itu karena nganggur, mobilnya nggak kepake, aku jalani. Nggak lama. Kalau diakumulasikan dalam setahun karena itu aku on off Kak, nggak on terus ya. Ada 2 bulan sih. Tapi mobil harus dijual karena dibutuhkan biaya. Ya, Tapi namanya juga manusia, perasaan mengeluh adalah satu hal yang biasa. Anak-anak dan juga istri apakah pernah mengeluh? Kalau anak-anak, alhamdulillahnya ini mengeluh hanya jajan aja sih Kak. Kalau jajan. Pak mau jajan. Oh namanya anak kecil Anak ya. kecil, Iya, jajan. iya, iya. Dan itu alhamdulillah kita bisa apa namanya? Kita berikan karena kita porsinya ini tumpang tindih sudah Kak. Dalam arti kemarin ya, nggak sekarang. Yang dimana kalau misalkan si ini mau ini mau ini, kadar makanku dikurangkan deh, porsinya untuk mengcover keinginan si kecil ini semua. Gitu. Karena memang, masya Allah memang ya kalau orang nggak tahu kan hukumnya nggak salah ya Kak ya. Iya nggak salah Mas. Tapi ketika Harus sudah apa adanya daripada kita terlihat punya tapi nggak punya apa-apa. Betul, itu setuju. Mendingan kita Ngapain ngomong begitu, apa adanya maksain. aja. Bahwa saya lagi susah nih, saya Iya. lagi begini. Saya mau kerja di mana, apapun saya lakukan yang penting Iya. buat istri bisa ngasih tanggung Ngikutin jawab kepada gengsi istri. mah nggak kelar-kelar. Iya, tapi kalau misalkan ini bisa menahan orang-orang untuk berbuat dosa ke depannya, saya buka aja ya. Insya Allah pahalanya nggak hilang. Yang dimana kalau misalnya kerja apapun boleh kok. Saya sudah door to door Kak. Butuh tukang kebun nggak? Butuh supir nggak? Kamu melakukan itu? Melakukan itu. Aku nggak tahu ini rumah siapa. Aku gedor. Apa jawabannya? Oh nggak butuh Mas. Mungkin mereka ngelihat pada saat itu pakaian kucel. Oh, jangan-jangan nanti ini bisa berbuat sesuatu yang nggak diinginkan. Aku sampai ngelakuin Atau itu. mungkin kayak program-program TV yang ada ngepranknya. Iya, mungkin. iya. Oke. Aku sempat ketiga sampai 7 rumah itu di Bangka kalau nggak salah ya. Karena kan pada saat itu aku pun jalan kaki. Kak. Jauh banget ke Bangka. Iya dari Mas. Jagakarsa. Nanti kalau ada hadiah dari kita berempat, mudah-mudahan ini berkah. Kita mau beliin motor buat Mas ya. Yeay. Mudah-mudahan ini bisa mengawali semuanya. Ya siapa tahu. Kan dengan adanya motor itu nanti ada panggilan syuting, bisa stripping tiap hari. Ada tangan-tangan Allah yang bisa membantu. Ini Amin. sebagian kecil dari kami. Kami tuh memposisikan kalau kami tuh di posisi Mas. Betul. Nanti motornya bebas mau diambil di tempat Karen atau tempat aku. Ya. Oke. Nah, ini benar serius dari kita. Setidaknya bisa mengurangi biaya Ya. sehari-hari untuk naik taksi online, jadi bisa buat jajan anak. Setidaknya itu yang bisa kita bantu untuk seorang Aji Usman. Tapi kita juga tahu bahwa banyak tangan-tangan lain yang membantu Aji Usman. Apa yang ingin disampaikan untuk mereka yang sudah membantu Aji Usman? Oke. Teruntuk hamba-hamba Allah di luar sana, saudara-saudariku yang aku kenal ataupun nggak kenal, jazakumullah khairan kasih barakallahu fikum. Sehat selalu, sukses untuk kalian semua, untuk kakak-kakak di sini, kakak Dewi, kakak Ibram, kakak Nazar, kakak Karen. Berkah untuk kalian semua, sehat selalu. Kebaikan-kebaikan yang tertunda di tahun kemarin akan dibukakan Allah di tahun ini. Tapi aku juga percaya pasti ada titik terangnya nanti. Pasti. Yang penting mau berjuang, apalagi kan nanti juga dari kami kita bantu ini pasti ada jalannya. Insya Allah. Amin, amin. Ada waktu yang Tuhan sediakan indah. Amin. Dan terima Belajar kasih juga. dulu di sini. Betul, ya. terima kasih sudah memberikan inspirasi untuk kita semua di sini bahwa tentu saja terus berikhtiar, terus berusaha apapun itu keadaannya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Akhir. Geger.